seperti Kak Jamila ini kan nggak kelihatan kayak diapa-apain ya. Jadi memang abis tarik benang pun ya kelihatannya alami. Dulu wajah aku nih teman-teman semuanya bentuknya tuh kotak banget. Nah ini sekarang tuh udah tirus banget. Pada saat kita melakukan tarik benang juga bisa langsung dikombinasi. Misalnya tadi mau kelihatan lebih V, kita bisa lakukan botox rahang. Dari aku pribadi itu kalau misal makan ikan, aku langsung breakout parah muka aku. Dan itu nggak bisa pakai produk apa-apa. Dan itu kalau misal treatment ada dampak panjangnya nggak ya? Dokter Melisa, karena hari ini kita akan membahas mengenai tentang wajah, perubahan wajah mengenai tentang V-shape dan juga wajah proporsional. Boleh diartikan gak sih dari proporsional itu seperti apa sih, dokter? Sebenarnya kalau kita lihat proporsional itu bisa dibandingin dari sepertiga atas, sepertiga bawah, sepertiga tengah dan sepertiga bawah itu proporsinya sama. Jadi balance, jadi nggak ada yang lebih dominan atau yang lebih kurang. Oke, jadi udah terlihat simetrisnya juga ya dokter ya begitu ya. Nah kalau misalnya membuat wajah lebih kencang, itu gimana dok caranya? Kalau wajah lebih kencang, biasanya kita lakukan dengan tarik benang. Tarik benang, oke. Itu dalam arti masuk dengan V-shape juga dok? Ya. Dengan treatment V-shape itu? Ya betul. Jadi biasanya kalau untuk kulit yang sudah kendur, kita kencangkan dengan tarik benang. Wow. Gitu. Kemudian kalau misalnya memang mau lebih terlihat lebih V-shape, biasanya kita kombinasi treatmentnya. Oke. Bentar, penasaran nggak teman-teman semuanya tarik benang itu apa? Penasaran ya? Penasaran. Dok, tarik benang itu apa sih dok? Apakah ada ciri khusus atau bisa ketebak nggak sih kira-kira? Wah, ini wanita ini kayaknya tarik benang atau apa? Ada nggak ciri khususnya dari dokter sendiri gimana? Kalau kelihatannya sih alami aja, seperti Kak Jamila ini kan nggak kelihatan kayak diapa-apain ya. Jadi memang abis tarik benang pun ya kelihatannya alami gitu. Oke, alami. Jadi definisi tarik benang itu adalah apa sih dok? Jadi tarik benang itu kita memang masukkan si benangnya ke dalam wajah untuk menarik kulit yang sudah kendur, sudah turun gitu. Jadi nanti kulit yang kendur sudah kendur dan turun itu akan kembali ke posisi semulanya. Oke. Kalau begitu, nah prosesnya apakah sakit atau tidak? Betul ya teman-teman ya, penasaran ya. Sakit nggak sih dok? Gimana Kak, sakit nggak? Tidak sakit sama sekali. Oke, kalau begitu coba kita tanya langsung sama artis kita ya hari ini ya. Sakit nggak sih Teteh? Tidak sakit karena di Dermaster kita pakai double anestesi. Double Gitu, anestesi iya. itu untuk rasanya biar nggak ada rasa sakit gitu ya? Seperti digigit semut aja. Oke, digigit semut? Kayak digini, pokoknya lebih sakit ditinggalin sama mantan sih daripada ditanam benang itu, tarik benang ya. Nah ini nih. Nah depan ini langsung nih. ketawa-ketawa Iya, kan langsung di depan ketawa-ketawa kan. langsung gini nih. Jadi aku tuh dulu treatment itu sangat takut dan gak berani. Awalnya takut. Gak berani sama sekali di apa-apain tuh dimasuk-masukin jarum. Atau ya contohnya kayak kita masukin serum itu ya dok, aku sama sekali gak berani. Tapi setelah di Dermaster tuh aku sangat berani karena gak merasakan sakit sama sekali. Oke, jadi sama sekali nggak Betul. merasakan sakit ya. Oke, nah kalau misalnya untuk tarik benang ini, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Mungkin untuk jangka panjangnya atau nanti apa nih dari dokter sendiri treatmentnya seperti apa? Kalau habis tarik benang, tentunya kan mukanya jadi lebih agak sedikit bengkak ya. Oke, lebih kencang gitu ya? Lebih kencang juga. Ya jadi biasanya kita edukasi ke pasien 2 minggu awal ya otomatis buka mulutnya nggak bisa terlalu lebar. Oke, ada prosesnya dok? Harus menunggu berapa lama? Proses apa tuh? Proses setelah boleh selesai dari tarik benang itu ada proses harus menunggu berapa lama dok? Nggak boleh langsung makan seperti biasa, aktivitas juga kayak biasa. Cuman ya itu tadi selama 2 minggu ya untuk ketawa atau buka mulut terlalu lebar harus lebih dikecilin dikit. Lebih dijaga? Ya. Oke, jadi kalau misalnya saya habis tarik benang. Iya, paling ketawanya begitu ya. Gimana? Paling kalau habis kalau makan
Gitu ya dok, begitu ya dok ya. Ya. Tapi kalau kata dokter kayaknya nggak gitu-gitu juga ya, terlalu lebay deh. Tapi yang pasti lebih dijaga setelah treatment tarik benang. Begitu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita dari Teh Jamila. How think about you setelah tarik benang? Merasa tidak sakit. Setelah itu apa aja? Merasa wajahku itu lebih V-shape. Oke, Dulu tuh wajah aku tuh betul-betul kayak lebar, oke. lebar banget. Terus sekarang lebih tirus, udah Lebih terlihat tirus. banget perbedaannya. Dan kalau pas aku tarik benang di hidung itu, ini otomatis jadi kenceng. Oh gitu. Ya, Jadi ada efeknya merubah, juga langsung. merubah keseluruhan wajah aku. Wow. Nah, karena hidung kita ini kan center point di tengah ya, otomatis yang di tengah ditarik itu, jadi Oke. kesini ke semuanya kenceng. Oke. Gitu. Jadi ke semuanya juga Iya, kencang jadi ya, merubah seluruh wajah ya. seluruh wajah, karena hidung itu kan poin utama ya dok ya. Jadi setelah ditarik benang di hidung, semuanya itu langsung berubah. Oke, keren banget. Nah, dokter, setelah tarik benang, apakah boleh untuk kombinasi treatment yang lain? Boleh pada saat kita melakukan tarik benang juga bisa langsung dikombinasi. Misalnya tadi mau kelihatan lebih V, kita Oke. bisa lakukan botox rahang. Botox rahang, oke. Setelah itu apa lagi dok? Kemudian juga bisa dilakukan filler dagu. Filler dagu, oke. Jadi kalau untuk tarik benang itu hanya titiknya di mana nih dok? Kalau boleh tahu? Jadi biasanya nanti Boleh ditunjukin dok? Biar penasaran ya, biar tahu semuanya teman-teman ya. Oke, boleh dok, silakan. Jadi biasanya kita lihat nih mana yang bagian yang kulitnya kendur, kulit yang Oke. sudah turun. Kalau misalnya memang kita fokusnya di pipi atas, kita biasanya entry point-nya di area sini. Gitu. Jadi untuk Oke. tarik ke sini. Kalau untuk area pipi bawah yang mulai sudah kendur, biasanya ini sagging nih, ada tebal di sini. Nah, kita tarik biasanya di daerah dekat telinga sini. Gitu. Jadi otomatis pipi atas dan pipi bawah akan terkoreksi. Oke, apa bedanya dengan filler dagu? Kalau filler dagu kita mengisi. Jadi untuk area dagu sini kita akan mengisi. Nah, itu efeknya nanti akan kelihatan lebih V. Jadi karena lebih berpoin gitu di bagian dagunya. Oke, jadi kalau dari Teteh sendiri merasa lebih percaya diri meningkat. Betul, percaya diri itu meningkat banget karena dulu wajah aku nih teman-teman semuanya bentuknya tuh kotak banget. Nah ini sekarang tuh udah tirus banget Yes. berkat tarik benang di Yes, aku Dermaster kelihatan tentunya banget ya. sih. Karena Ya, sebelumnya sayang, betul. saya dan Teteh ini sudah kenal lama lebih Iya, dekat ya. kamu tahu dulu wajah aku bentuknya seperti apa Betul. kan? Nah sekarang setelah di Dermaster itu lebih tirus banget. Ya. Terus hidung aku tarik benang itu terlihat alami aja, kayak nggak diapa-apain. Oke, tapi kalau untuk kesenggol atau apa ada rasa sakit gitu nggak ya Oh sih? enggak. Sama Ini sekali tuh, enggak? ini bisa dipecet-pecet tuh. Wah. Nah, boleh ya dok, ya tuh digoyang-goyang begini boleh. Dan ini sudah hampir 2 tahun. Oke. Masih seperti tegak tuh kayak gini tuh. Ini nggak Oke. sakit. Dipegang-pegang begini juga aman. Dari aman ya, aman terkendali teman-teman semuanya ya. Oke, dokter, kira-kira setelah V-shape, wajah V-shape itu apakah ada kontrol lagi nggak untuk beberapa minggu atau beberapa hari kemudian? Biasanya kita kontrol tindakan sih 2 minggu. Itu untuk melihat bagaimana progres after treatmentnya, kemudian Oh. bagaimana bengkaknya. Oke. Setelah itu sih kalau misalnya memang tidak ada keluhan ya sudah gitu. Berarti aman ya dokter ya. Oke teman-teman semua ya, tepuk tangan dulu dong untuk Dermaster, luar biasa, keren banget ya. Oke, sekarang kita mau ke Teteh lagi. Kenapa sih kamu memilih favorit treatment kamu di Dermaster? Karena satu aku melihat testimoni. Nah, Testimoni. Betul. Itu penting banget testimoni. Itu penting banget ya. Jadi Ya. teman-teman semuanya untuk yang akan melakukan treatment wajah dilihat dulu testimoninya seperti apa, keamanannya seperti apa, dan aku mempercayakan perawatan wajah aku ke Dermaster. Karena aku tuh tipe yang takutan banget, nggak mau. Awal aku ke Dermaster pun aku sama sekali nggak mau ya dok diapa-apain gitu. Setelah coba di Dermaster dan melihat perubahannya aku jadi, aduh ternyata wajah aku ya setelah countering di Dermaster tuh lebih cantik, lebih terlihat glowing gitu. Betul. Jadi lebih percaya diri. Lebih Untuk percaya. aku perform di panggung apa segala macam kayak aduh kayaknya aku cantik ya sekarang setelah Lebih treatment di enjoy Dermaster. gitu ya di Iya, depan kamera ya. betul. Nah setelah itu wajah terlihat lebih glowing, aku jadi nggak terlalu perlu make up yang berlebihan. Setuju. Itu.
Gak terlalu kayak perlu dempul-dempul banyak foundation jadi gitu. udah cukup natural aja Iya. udah pas gitu Udah ya. pas, jadi teman-teman harus coba banget treatment di Dermaster buat yang pengen tirus, yang pengen V-shape, yang pengen hidungnya mancung, yang pengen jidatnya glowing kayak aku, kalian harus cobain treatment di Dermaster. Oh ada juga untuk dong. jidat dok. Wah Iya, ini aku baru botok ya dok ya kemarin ya. Jadi botox itu efeknya glowing juga, jadi bikin kelihatan lebih glowing. Jadi Iya. kalau pas kena sinar matahari auto langsung wow gitu ya. Memancarkan cahaya. Memancarkan cahaya begitu ya, auto glow up ya. Oke, teman-teman semuanya sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah untuk Dermaster, untuk Dr. Melisa dan juga Teteh Jamila ya. Keren banget ya. Oke, ini spesial banget karena untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini ya, yang untuk para tim media juga selamat datang, keren banget antusiasnya, semangatnya ya. Dan pastinya juga nanti akan ada sesi Q&A. Jadi teman-teman semuanya yang ingin bertanya ya, karena hari ini langsung kedatangan Dr. Melisa dan juga Teteh Jamila. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, kita akan pilih 3 penanya tercepat, boleh angkat tangan 3, 2, 1. Oke, silakan boleh berdiri dengan siapa namanya dan apa yang ingin ditanyakan diajukan oleh siapa, silakan. Selamat sore dokter, selamat sore Mbak Melisia. Saya mau tanya, nama saya Fendi, saya mau tanya. Kadang kan kita nggak cukup ya untuk hanya alasan estetik aja, estetik wajah aja. Kalau menurut dokter sendiri, efeknya apa sih buat kesehatan kulit saat melakukan treatment seperti tadi tarik benang? Karena kan kalau dilihat kayak gambarnya agak ngeri ya gitu, ditarik-tarik gitu, tapi kan kalau ngelihat hasilnya cantik banget gitu mbaknya gitu kan, sekarang pengen gitu yang kayak gitu-gitu. Tapi ada nggak sih dampaknya buat kesehatan gitu, atau juga ada nggak sih kondisi tertentu yang tidak disarankan untuk melakukan hal seperti itu? Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan dokter. Silakan. Oke, terima kasih Kak buat pertanyaannya. Kalau untuk tarik benang sendiri itu sebenarnya aman karena memang dia ada masa waktunya. Jadi akan bertahan di dalam tubuh kita sekitar 1 sampai 1,5 tahun atau paling lama bisa 2 tahun. Nah, setelah itu dia akan terserap oleh badan kita sendiri. Jadi ya akan hilang. Sebenarnya prinsipnya sama seperti benang pada kakak misalnya lakukan operasi. Jadi memang itu aman karena terserap. Gitu. Nah setelah terserap efeknya akan balik seperti semula. Jadi keadaan kondisi wajah kakak setelah hilang efek si benangnya ya akan balik seperti sebelum di treatment gitu. Oke, ada dari Teteh, silakan ada yang mau dijawab? Sudah diwakilkan oleh, bagaimana kakak, sudah terjawab cukup? Cukup, aman, keren banget. Masih ada 2 sesi pertanyaan lagi. Oh, keren banget. Oke, masih boleh kakak, boleh mic-nya dikasih, boleh berdiri dengan siapa namanya? Nama aku Rahma. Teteh cantik-cantik nih, aku mau nanya. Kan tadi dibilang kalau misalnya di bagian dahi ini bisa dibikin glowing kan. Nah, kalau misalnya kita mau treatment nih, tapi di satu sisi kita juga mikir kalau misalnya tuh muka kita ada permasalahan kayak kalau misalnya misal dari aku pribadi itu kalau misal makan ikan, aku langsung breakout parah muka aku. Dan itu nggak bisa pakai produk apa-apa. Dan itu kalau misalnya treatment ada dampak panjangnya nggak ya? Atau emang bakal makan apa aja tuh cocok gitu, termasuk ikan itu. Terima kasih dok. Oke, terima kasih, silakan dokter. Sebenarnya sih kalau untuk semua apapun ya produk baik yang kita pakai ataupun kita suntik memang ada resiko untuk alergi. Ya memang sejauh ini tapi memang untuk apapun yang kita lakukan biasanya kita lakukan skin test dulu. Jadi kita suntikan sedikit buat tahu memang si pasien-pasien itu reaksi alergi atau tidak. Oh, gitu. Bahan percobaan dulu ya dokter ya. Dicoba dulu begitu ya dokter ya. Oke, lalu apa lagi dok? Jadi kalau misalnya memang aman ya udah kita lakukan kerjakan gitu. Tapi sejauh ini sih memang yang kita lakukan untuk treatment di wajah, kita suntikan sih sejauh ini aman sih Kak. Gitu. Oke, berarti aman terkendali begitu Kakak Rahma ya. Oke, terima kasih sudah terjawab. Cukup?
Cukup, oke. Terima kasih Dokter Melisa, terima kasih Teteh Jamila.